Meskipun tingkat kematian tidak setinggi virus influenza dan virus Ebola, virus ini menular begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan membuat banyak orang panik. Menurut statistik yang ada, pandemik ini sudah mulai mereda di negara Cina di mana penyakit ini pertama kali muncul. Tetapi di saat yang bersamaan, virus ini mulai menyebar lebih cepat di Eropa. Di detik video ini dibuat, sudah ada lebih dari 31.000 orang di Italia yang terjangkit virus ini, dan sudah ada 10.000 orang di Jerman yang terjangkit. Begitu banyak berita yang beredar tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dari seluruh dunia. Tetapi ada 5 hal yang menurut aku patut dicontoh yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat di Jerman dalam menghadapi krisis coronavirus ini. Mengenai Hamsterkäufe atau panic buying. Pasti kalian udah lihat banyak banget orang-orang yang ngeborong barang-barang di supermarket, dari makanan, sayuran, sampai tisu toilet. Nah, memang di Jerman ada juga sebagian orang yang ngelakuin itu. Tapi dari pengalaman aku, tidak mencolok, dalam arti persediaan selalu cukup. Kalau hari ini habis, besok pagi pasti masih ada. Kok bisa ya? Nah, geng, kalau di Jerman, toko-toko setempat tidak serakah untuk menjual barang-barang yang ada, tetapi mereka bisa mengatur daily stock supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Negara tidak otoriter dan memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan kepada masing-masing negara bagian. Jadi, ke-16 provinsi di Jerman ini bebas untuk memutuskan apakah sekolah harus libur, apa toko harus tutup lebih cepat, atau para pekerja harus mulai home office. Kenapa menurut aku ini positif? Karena kalau satu negara secara keseluruhan di-shutdown langsung, bayangkan apa yang terjadi dengan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, mengenai sekolah diliburkan. Kalau di Bayern, sekolah bakal diliburin lumayan panjang karena gabung sama liburan Paskah, mereka bakal libur sampai 5 minggu. Nah, jadi aku sempat nanya-nanya ke teman kerjaku, kan sekolah ditutup nih, gimana anak-anak kalian? Apa nanti ujian akhir bakal mundur atau pelajarannya bakal berkurang atau gimana? Nah, ternyata pemerintah udah nyiapin platform online di mana murid-muridnya juga bakal dapat tugas-tugas dan bahan-bahan dari online. Selain itu, menariknya lagi, orang-orang tua bersepakat di lingkungan mereka masing-masing untuk bikin Lerngruppe atau learn group sendiri supaya belajarnya nggak bosen juga. Kalau belajar sendiri kan bosen banget pasti ya. Mereka inisiatif organisasi sendiri bergantian tanpa ada permintaan dari pemerintah loh. Memang liburan itu enak, tapi kalian yang masih sekolah nggak mau kan sampai harus pulang sekolah 1 tahun lagi gara-gara pandemi corona ini. Nah, kalau menurut statistik, virus ini akan lebih riskan jika yang terserang adalah orang tua. Terus mereka kalau keluar berbahaya gimana dong belanjanya? Nah, kalau di Jerman ada sekelompok orang yang mengumpulkan tenaga belanjain buat orang-orang lanjut usia secara bergantian. Dan menariknya lagi, mereka nggak dibayar loh. Sigap untuk home office. Nah, kalau di kantor aku dan beberapa teman aku yang udah kerja, kita udah disuruh bawa pulang laptop setiap hari buat preparation in case harus home office kalau ada yang terserang di kantor atau kalau ada arahan dari pemerintah. Dan yang terakhir, aku juga minta kalian untuk kalian ikutin semua peraturan atau anjuran yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya pemerintah bilang jangan kumpul lebih dari seseorang, ya kalian jangan lakuin. Kalau misalkan pemerintah bilang jangan pergi ke tempat ini atau keramaian, ya kalian jangan lakuin juga. Kalau misalkan ada pemerintah misalkan di Indonesia bilang jaga jarak 1,5 meter, ya kalian jaga jarak juga. Kalian semua berperan untuk memerangi virus ini supaya pandemi ini bisa cepat selesai, ekonomi bisa stabil, kesehatan bisa kembali pulih lagi. Oke, yang terakhir juga aku minta maaf juga kalau misalkan aku udah lama gak buat video karena kemarin aku lagi fokus buat di masa-masa ujian. Tapi ini karena tiba-tiba uni semua diliburin, semua sekolah diliburin, aku udah gak ada kelas, ujian dibatalin. Akhirnya aku punya kesempatan untuk buat video lagi. Thank you buat kalian yang udah nonton. Kalau misalkan kalian suka sama video, jangan lupa klik like, jangan lupa share juga. Kalau misalkan menurut kalian video ini berguna, jangan lupa subscribe. Kalau kalian nggak pengen ketinggalan video-video aku selanjutnya juga. Semoga bermanfaat. Thank you buat nonton. Servus.